Salam semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Fantastic. Yes, yes, yes. Oke. Yakin? Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Mari, hari ini kita ada perjamuan kudus dan kekasih. Rindukan ada sesuatu hal yang luar biasa boleh terjadi pada saat hari ini. Ada amin? Amin. Satu pertemuan dengan Tuhan. Kita boleh mengalami hadirat Tuhan. Kita boleh mengalami jamahan Tuhan. Ada amin? Mari salam kiri kananmu, katakan Tuhan memberkati. Tuhan Puji Tuhan, saudara kekasih, kita siap memuji dan menyembah Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan lewat waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh berikan buat setiap kehidupan kami pada saat hari ini. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami mau menikmati urapan-Mu terjadi di setiap kami pada hari ini. Kami mau mengalami kemenangan, pemulihan, damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Saatnya Tuhan kami mau memuji Engkau. Haleluya. Mari katakan dekat Tuhan. Itu yang menjadi suatu kerinduan kita di dalam Tuhan. Haleluya. Yesus satu-satunya yang sanggup menguatkan dan menegakkan
meneguhkan setiap kita. Haleluya.
satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Mama Matthew pimpin kita dalam doa pembukaan, kami persilakan. Benar Tuhan, bahwasanya hanya Engkau Allah satu-satunya yang kami punya di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan tidak ada satupun yang dapat menyaingi keindahan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menandingi Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu kasih-Mu begitu besar di dalam hidup kami. Kasih sayang-Mu begitu tulus di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Jikalau kami bisa berkumpul di tempat ini, kami bisa Tuhan bersekutu dengan Engkau di tempat ini. Dan kami memohon dengan hati kami Tuhan, untuk Tuhan layakkan kami, untuk kami datang menyembah Tuhan pada hari ini. Sebab kami hanyalah manusia yang berdosa Tuhan. Kami manusia yang berdosa, yang jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami memohon kepadamu untuk melayakkan kami untuk datang menyembah Tuhan, untuk datang memuliakan Tuhan di tempat ini. Seluruh hati kami dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan pada hari ini. Seluruh tubuh jiwa raga kami mau persembahkan hanya untuk Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami tak punya harta yang banyak Tuhan, tetapi kami masih memiliki pujian syukur kami yang dapat kami memberikan untuk Tuhan, yang dapat menyenangkan hati Tuhan, dan sebagai dupa yang harum bagimu Tuhan. Pakai anak-anak-Mu yang melayani Tuhan, layakkan mereka untuk melayani Engkau di altar-Mu Tuhan, sehingga pelayanan hari ini Tuhan benar-benar menyenangkan hati Tuhan, sehingga suasana sorga boleh terjadi di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk merasakan kuasa-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Kami rindu merasakan lawatan dan penyertaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Setiap hati yang hancur, setiap hati yang haus Tuhan, setiap hati yang merindukan Tuhan, biarlah kiranya Engkau jamah pada hari ini Tuhan. Setiap hati yang haus akan dipuaskan di dalam nama Yesus. Setiap yang datang dengan berbagai masalah persoalan, kami percaya bahwasanya ketika kami datang kepada Tuhan, maka kami akan mendapatkan kelegaan di dalam Engkau Tuhan. Berkati anak-Mu Tuhan, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup yang disampaikan bagi setiap kami. Firman Tuhan yang menguatkan itu yang disampaikan bagi setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan, hati kami siap. Berikan kami roh pengertian sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Tegur kami Tuhan, hajar kami habis-habisan Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin sempurna, semakin kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur hari ini, dan kami memohon sekali lagi Tuhan untuk Tuhan layakkan kami di tempat ini. Terpuji Engkau Tuhan, segala pujian penyembahan kami, segala doa yang kami kumandangkan kepada Tuhan akan menembus langit-langit surga Tuhan, akan sampai kepada Tuhan, sehingga kuasa Tuhan boleh tercurah di tempat ini. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap bersorak-sorak memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sudah sukacita? Amin. Sudah perkatakan pelepasan terjadi? Amin. Ya, saja kita bangkit berdiri semuanya. Mari saudara kasih kita datang memuji Tuhan. Katakan seindahnya apa lagi? Secerahnya mentari. Seindahnya pelangi, Amin. secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, Hanya Kau yang termegah. hanya Kau yang termegah.
Amin. Mari katakan, inilah zaman Elia. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Zaman Elia, Amin. nyatakanlah firman Tuhan. Oh. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun dalam ujian cobaan berjangkar dan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan sambil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Katakan inilah zaman Yeskiel. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud, baik ujian dipulihkan. Dan inilah zaman buayan besar ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan sambil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Di atas awan sambil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Keselamatan datang dari Tuhan. Haleluya. Dia datang di atas awan sambil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Datang di atas awan sambil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan sambil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah Ada, yang ada, yang akan 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 Kami persilakan duduk kembali. Haleluya. Dialah Alfa dan Omega. Amin. Amin. Dia yang datang, yang telah datang dan akan datang menjemput orang-orang yang percaya. Amin. Amin. Oke, kami mau mengundang buat kaum Bapak memberikan pujian untuk Tuhan. Kami persilakan.
luar biasa Kom Bapak ya. Iya. Gak boleh malas-malas merenungkan firman Tuhan katanya. Ada amin? Iya. Jangan berpikir aneh-aneh. Iya. Kini Kom Bapak ini yang sering berpikir aneh-aneh ya. Oke, kami undang lagi pujian, persembahan pujian dari Komsel 2. Kami persilakan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. 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 Allah Maha Kuasa. Oke, pujian yang luar biasa ya, yang dipersembahkan untuk Tuhan. Dari pujian Kom Bapa mengingatkan, menegur kita supaya jangan kita berpikir aneh-aneh, lebih baik merenungkan firman Tuhan. Pujian Komsel juga hal yang luar biasa. Kita semakin kudus di hadapan Tuhan. Ada amin? Amin. Ya, Komsel selanjutnya kita berikan waktu untuk minggu depan. Waktunya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kami persilakan yang bertugas maju ke depan.
Bapa yang baik, tak habis-habis kami mengucap syukur bagimu Tuhan atas segala kasih-Mu Bapa. Di mana pada hari ini Tuhan kami dapat memuji Kau, memuliakan nama-Mu Bapa. Itu menjadi sukacita bagi kami Bapa, sehingga pujian kami menjadi pujian yang berkenan di hadapan Bapa. Di mana juga Tuhan pada tiba saatnya Tuhan kami untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya Bapa. Kami memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah segala persembahan kami pada hari ini Tuhan yang memberkati kami melalui setiap hidup kami Bapa. Kami serahkan Bapa segala persembahan kami hanya kepadamu Tuhan. Inilah doa anak-Mu, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian kita kembali. Seindahnya pelangi. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumiku bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu tertebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumiku bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu tertebus dosaku. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Tuhan memberkati lumbung-lumbung kita, setiap yang menabur pada saat hari ini. Mari saudara kekasih, kita kembali angkat pujian penyembahan. Sebentar kita akan diberkati lewat firman Tuhan yang dilayani oleh hambanya, dan sekaligus kita akan menikmati perjamuan kudus pada hari ini. Mari saudara kekasih, kita siapkan hati kita, bahwasannya Tuhan sudah menebus segala dosa-dosa kita. Kita pandang kemuliaan Tuhan dengan imam besar maha agung. Mari kita angkat pujian kita ini saudara kasih. Ku pandang kemuliaan-Mu,
jiwa kami memuji Engkau. Di waktu menyembah Engkau, karena Engkaulah Tuhan, Raja kami yang kekal. Engkaulah Tuhan, Raja kami yang berkuasa. Engkaulah Raja kami yang sempurna. Engkaulah Raja kami yang memiliki karya yang agung di dalam setiap kami. Kami percaya pada hari ini Kau ada bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Saudara, kalau pada hari ini kita perhatikan dengan baik bahwa benar-benar terjadi suatu suasana surga di tengah-tengah ibadah kita. Karena saudara semua saya perhatikan antusias untuk menyembah kepada Tuhan. Baik dari kaum bapak, kaum pria, juga kaum sel-2 semangat melayani Tuhan. Dan luar biasa saudara, kalau boleh minggu depan ada lagi. Jangan ketinggalan, ada 7. Ada 9 komsel, nggak punya waktu dalam sekian bulan ini, terlalu. Apa? Terlalu. Mari kita baca firman Tuhan. Ini dikasih kipas tapi angkanya 27. Kenapa enggak dikasih rendah? Bagaimana membuat rendah dia punya apa ini? Belum. Ayo kita baca. Manusia berbeda dari makhluk lain. Setuju ya? Atau sama? Ada yang menyamakan sama kan? Dari Australia. Siapa namanya itu? Dor? Hah? Dor? Banyak yang nggak tahu. Darwin. Siapa? Banyak yang nggak tahu ini. Ini Bang Adil tahu dia itu. Yang lain kemana aja sih ke sekolah kalian? Gak pernah sekolah ya? Ya. Beda ya, beda. Jangan samakan dengan Darwin. Kejadian 1 ayat 28. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amen. Inilah suatu kehidupan manusia yang memiliki kodratnya yang melebihi daripada ciptaan yang lain. Yang kedua, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini yang pertama. Jadi saudara, engkau berbahagia, engkau bangga bahwa engkau adalah mirip dengan Allah. Ada amin? Engkau bersyukurlah dengan wajahmu yang cantik dan ganteng itu. Jangan coba-coba seperti para artis-artis yang aneh-aneh. Pergi ke Korea, pergi kita kemana ke luar negeri, operasi plastik. Yang hidungnya ke dalam jadi keluar. Gak usah lah. Udah cantiknya kalian semua ini. Betul? Semua cantik kan? Di sini nggak ada yang jelek, semua cantik.
Di sini nggak ada yang jelek, semua ganteng. Amin. Ibu-ibu yang setuju suaminya ganteng siapa? Nggak ada, hanya satu. Hanya satu ibu-ibu yang setuju suaminya ganteng. Ibu Nabi Tupulu, yang lain semua jelek gitu ya. Allah. Bapak-bapak yang setuju istrinya cantik siapa? Allah. Bapak-bapak bilang, gimana mau cantik Pak? Udah turun mesin. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Amin. Kemudian saudara, keistimewaan manusia dalam ciptaan. Apa keistimewaannya itu? Berbeda dari makhluk lain yang hanya diciptakan berdasarkan kehendak Allah. Manusia diciptakan menurut gambar. Bukan hanya kehendak, tapi gambar dan rupa Allah. Engkaulah gambaran Allah dalam hidupmu sehari-hari. Oleh karenanya jangan kau merusak gambar Allah. Amin. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Pernahkah engkau melihat Allah merokok? Pernah? Hah? Enggak pernah, jangan merokok. Pernahkah engkau melihat Allah minum tuak? Pernah? Aha, enggak pernah. Enggak pernah, jangan minum tuak. Main judi pernah? Enggak pernah kan? Jangan main judi. Amin? Halo, amin. Itu kunci, engkau gambar Allah. Jaga gambar Allah dalam hidupmu. Katakan amin. Coba rumahkan dulu anjing ini dulu. Manusia memiliki potensi untuk berhubungan dengan Allah secara pribadi. Melalui apa? Akal budi, perasaan, dan kehendak yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita punya potensi untuk berbicara kepada Allah melalui doa, saudara. Melalui doa. Tahu gak bapak-bapak lagu pujian tadi? Jangan bapak-bapak lagi berpikir aneh-aneh. Amin. Coba ulangi, bapak-bapak, ikuti saya dong, bapak-bapak, jangan berpikir aneh-aneh. Tetapi apa yang dipikir bapak-bapak adalah baca firman, merenungkan firman. Halo, ibu-ibu juga, jangan pikir aneh-aneh. Yang kau pikirkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Pikir aneh-aneh. Janganlah. Jangan ya deh ya, jangan ya. Amin. Jangan pikir aneh-aneh. Itu teguran itu. Makasih Pak Yohana telah mengajari kawan-kawan para orang-orang hebat ini. Jangan berpikir aneh-aneh. Bagian B-nya. Ciri khas yang membedakan manusia. Manusia memiliki unsur rohani dan moral yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan lainnya. Ia mencakup kebebasan memilih, kehendak bebas, kesadaran diri, dan kemampuan untuk mengenal Tuhan. Saudara, ini Tuhan memberikan kita kesadaran diri, kita sadar siapa kita ini. Lagunya ada kan? Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji
matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkah. Ada amin. Dan habis itu kita diberikan kemampuan untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Ada amin. Saya melihat jemaat di sini mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Manusia juga memiliki kemampuan untuk berkreasi, berpikir logis, dan manusia memiliki rasa bertanggung jawab dalam hidupnya. Bertanggung jawab dalam hal apapun juga, dalam hal suatu tugas, dalam hal rumah tangga. Kita punya tanggung jawab. Bapak-bapak tahu dia tanggung jawabnya. Ibu-ibu tahu dia tanggung jawabnya. Anak-anak juga tahu dia tanggung jawabnya. Kita semua tahu tanggung jawab. Kalau kucing, ini tadi yang tadi berkeliaran, bulunya cantik, putih, sama dengan baju putih hari ini. Tapi nggak tahu tanggung jawabnya nggak ada, saudara. Tapi kita hari ini memiliki tanggung jawab. Amin. Apa tanggung jawab kita? Menafkahi keluarga, merawat keluarga kita. Kita mampu untuk berkreasi. Ya, jangan santai saja. Amin. Itu dia. Berikutnya, manusia memiliki tanggung jawab untuk menguasai dan memelihara bumi. Ya. Saudara, Tuhan memberikan kita kuasa untuk memerintah, menguasai bumi, bukan merusak. Untuk merawat bumi, bukan merusak. Allah memberi manusia tanggung jawab untuk memerintah atas segala makhluk ciptaan lainnya. Menunjukkan bahwa manusia bukan hanya pemilik fisik, tetapi juga pengurus ciptaan. Tuhan ciptakan bumi ini. Tolong jangan buat kotor bumi. Tahu apa yang terjadi? Setiap musim hujan, apa yang dialami oleh masyarakat Blok Q? Banjir, ya kan? Apa? Kenapa banjir? Karena pembuangan sampahnya sembarangan. Saudara, saya minta anggota jemaat GKB jangan buang sampah sembarangan. Hanya satu orang bilang amin. Baru-baru ini saya marah sekali sama si Sonta. Sonta, ini semua sampah ini semua ini. Oh tunggu Pak, nanti kebersihan karena sekarang harus bersih. Harus bersih. Kita biasakan untuk bersih-bersih. Bersihkan lingkunganmu. Bersihkan rumahmu. Jangan sampai sembarangan semua sampah di sekeliling rumahmu. Halo? Baru-baru ini ku dengar, ini aneh, Kaban Jahe banjir. Medan enggak banjir, Kaban Jahe banjir. Bisakah kota Kaban Jahe banjir? Menurut saya enggak masuk di akalku, tapi bisa. Kenapa? Karena manusia buang sampah sembarangan. Seharusnya Blok Q tidak ada banjir. Amin. Kita harus memiliki pola demikian, pola berpikir apa yang akan terjadi kalau begini. Yang susahnya paret depan rumah gak pernah bersih-bersih. Jadi kita punya tugas. Kita punya tugas, saudara. Tanggung jawab moral, bagian B. Manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga bumi dan ciptaan dengan bijaksana, menciptakan keseimbangan dalam hubungan dengan alam dan sesama. Saudaraku, apa yang terjadi saat ini di kalangan anak muda
apalagi anak remaja, suka membuli. Betul? Suka membuli, suka ngejek, suka menertawakan orang lain. Kemarin, karena saya seorang guru sekarang, saya kan cari uang juga, kerjalah cari duit. Saya ngajar dan ternyata di sekolah itu ada mereka yang sempat mereka berdebat sambil lempar buku, dan saya masuk dan saya melihat ini wanita nangis. Kok nangis? Ya. Kutanya, apa masalahnya? Si anu. Oke, aku buatlah cerita. Ceritanya begini. Mau dengar cerita? Bapak-bapak mau dengar cerita? Ceritanya begini. Kenal Tarjan? Hah? Tarjan Tarigan, begitulah kira-kira. Siapa? Tarjan. Oh, Tarjan. Draha. Tarjan Draha. Hah? Oke. Nian dulu, enggak. Pada suatu ketika, Tarjan ini kan hidupnya di mana? Di kota? Di hutan. Mandi mereka bersama binatang. Dia mandi bersama binatang. Ya kan? Mandi bersama binatang. Lalu datang harimau, singa, gajah, semua binatang-binatang semua teman-temannya. Dan mereka enak ngobrol, saudara. Karena teman mereka semua. Ketawa, binatang, singa, gajah, harimau, dan sebagainya. Yang mereka tertawain adalah Tarjan. Lalu Tarjan bertanya, kenapa kalian tertawa? Mereka menertawain Tarjan. Kenapa? Penasaran dia. Iya, kok kita berbeda? Ekor kami di belakang, ekormu kok depan. Coba. Ingat baik-baik, saya katakan hanya orang yang tinggal di hutan yang tukang tertawain orang. Siapa itu? Siapa? Binatang. Halo? Jadi saudara jangan tukang mengejek. Itu binatang. Bisa paham? Tolong ya, jangan lagi ada tukang ngejek. Jangan ada tukang membuli. Ya, tukang bully itu adalah yang itu tadi, kawan-kawan si Tarjan. Maka kalau ada temanmu tukang ngebully, salam dia, hehe, teman Tarjan. Iya kan? Hah? Yang berantem tadi, kusuruh dia minta maaf. Mbak, maafkan saya. Kan biasanya kan gini, selalu kuajarkan sama anak-anak, kalau laki-laki panggil mas. Ih, aja mas. Apa salahnya? Perempuan panggil mbak. Dan kusuruh dia minta maaf sama mbaknya. Si mbak nggak mau terima. Udahlah. Akhirnya mereka tertawa, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak mau disebut teman Tarjan. Ada di sini mau disebut teman Tarjan? Jangan ya. Halo? Di sini semua teman Tuhan Yesus. Amin. Nah, kembali kepada awalnya. Ya. Apa kata tadi? Manusia memiliki tanggung jawab moral
untuk menjaga bumi dan ciptaan dengan bijaksana, menciptakan keseimbangan dalam hubungan antara si A dengan si B, antara alam dengan sesama, sehingga di dalam kehidupan kita sehari-hari terjadi harmonisasi. Tahu harmonisasi, saudara? Sama seperti orkestra. Ini bunyi drum, ini bass, ini ada keyboard, dan ada gitar lagi. Dengan adanya perpaduan mereka 1, 2, 3, 4, kedengarannya indah. Walaupun mereka berbeda-beda, tapi mereka menciptakan suatu suasana yang indah. Sama halnya dengan kita semua berbeda-beda, tapi kalau kita bersama-sama, maka disebut itu indah. Itu disebut apa namanya? Seni. Indah. Ada amin. Suami indah. Ada suami indah. Mantap. Itu indah. Amin, mamanya indah. Ada 2 orang mamanya si indah. Satu indah di sini, satu indah di Batam. Tapi dari orang tuanya di sini. Indah. Coba orang yang pakai baju warna-warni. Kan cantik kan? Beda warna, beda corak-coraknya semua, kan cantik begitu. Ingat baik, kita menciptakan keseimbangan dalam hubungan dengan alam kita dan juga kepada sesama kita manusia. Ada amin? Saudara, berikutnya, manusia penuh dengan potensi rohani. Potensi untuk berhubungan dengan Allah. Maka jemaat dikasih Tuhan, selagi ada kesempatan, engkaulah berhubungan dengan Tuhan. Allah menciptakan manusia dengan kemampuan untuk berkomunikasi dan membangun hubungannya dengannya secara pribadi. Di mana tadi? Tadi kembali kepada lagu pujian tadi. Jangan berpikir aneh-aneh. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Jangan renungkan hal-hal yang lain, tapi renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Lagunya berkata, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kalau engkau selalu dalam zona ini, maka pikiran aneh-aneh hilang. Amin. Halo? Setuju? Bagian B, potensi untuk menjadi seperti Kristus, ini yang penting. Sebagai umat yang percaya, manusia dipanggil untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus, menunjukkan sifat ilahi dalam hidup sehari-hari. Inilah yang mau kita kerjakan. Bagaimana supaya sehari-hari kita menunjukkan bahwa hidup ini memiliki sifat Kristus. Kita bagi Kristus kan, lagunya begini, lagu tempo dulu. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Tahu nggak saudara, pada zaman-zaman pertumbuhan Pentakosta atau Pantekosta menyanyikan lagu itu, semua orang menangis. Menangis. Banyak sekali yang menangis. Dan itu permulaan pada zaman itu, pertumbuhan Pentakosta di Indonesia gempar. Contoh, di depan ini ada gereja Sidang Jemaat Roh Kudus. Gereja Sidang GSRI. Nah, Gereja Sidang Roh Kudus, bukan Sidang Jemaat Allah ini, tapi GSRI, Sidang Jemaat Gereja Sidang Roh Kudus Indonesia. Ada Indonesianya ya? Indonesianya.
Tahu pada zaman-zaman itu, termasuk kami juga, bukan ke istri kami sih. Pada zaman-zaman itu nggak ada naik sepeda motor. Nggak ada sepeda, jalan kaki. Penginjilan itu jalan kaki, saudara. Sekarang kalau nggak naik kendaraan, malas. Jadi kita belajar bagaimana pertumbuhan rohani. Rupanya begini, setelah kami amati, daripada kejadian dari awal-awalnya penginjilan terjadi, murid-murid Tuhan Yesus berkembang sampai hari ini. Tahu kenapa? Karena murid-murid Tuhan Yesus dianiaya. Dan saya rasa baru terjadi ledakan penginjilan gereja Kristen Baitani kalau jemaatnya dianiaya. Ada amin? Setuju dianiaya? Katakan amin. Halo? Jangan sampai kau dianiaya. Sebelum kau dianiaya, menginjil. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, kita memiliki potensi yang luar biasa. Tentunya beda-beda cara kita. Sebagai umat yang percaya, manusia dipanggil untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Tadi aku bilang, Pak, ada nggak Kristus pernah nggak melihat, membaca nggak nih kira-kira? Maka Yesus duduk di kedai tuak. Tahap 2. Blok Q. Ada? Nggak ada. Halo? Amin Bapak-Bapak. Lalu engkau pergi ke gereja. Ku pecat nanti Bapak Gembala itu. Ya kan? Dan hanya orang Batak yang jago nyanyi kalau sudah minum tuak. Tadinya lagu Ito, sekarang berubah lagu rohani, saudara. Maka orang Batak jago menyanyi kalau sudah minum tuak. Ada tadi yang nyanyi ini tadi minum tuak sempat? Ada? Gak ada kan? Ini orang yang sudah bertobat semua. Amin. Orang yang sudah bertobat. Kalau di tempat yang lain, tadi pagi, masuklah ke Facebook saya. Mantap. Seorang yang berkhotbah, minum dulu baru dia khotbah. Dan dia berkata, saudara-saudara, serius ini. Di mana? Di Nias. Di Nias. Ya, di Nias. Gue bilang, hancurlah kita Fefu kalau begitu. Tahu Fefu kan semua, hancur semua kalau sempat pendeta sebelum khotbah minum dulu. Dan itu terjadi saudara di Nias. Ini ngeri. Zaman now. Zaman now sarupa matong. Halo? Saudara-saudara berubah. Amin? Apa? Berubah. Bilang kiri kanan, kita berubah ya sayang. Hah? Belum berubah? Pada fitur 10. Ini ibu dan anak-anak sayang sama bapaknya. Sayang mereka. Ya, sayang mereka. Jadi begini, Pak, Ibu, Bu, Pak, halo Pak. Kalau ibu-ibu menegur kita, ini ada hari ini saya punya kata-kata bagus ini. Ada kau dapat terus saya punya Facebook hari ini? Tulus. Ada tadi aku bikin di Facebook saya ini. Ini mantap kali pula ini kata-kata ini. Katanya begini ya. Bapak-bapak perhatikan ya kata-katanya ya. Seseorang. Kenapa lasak kali kau tulus? Nah,
seseorang yang benar-benar mencintaimu, halo Bapak-bapak, nah, seseorang yang benar-benar mencintaimu terkadang akan marah padamu. Halo? Jadi kalau ibu marah-marah, terima saja. Namun dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Amin, bapak-bapak. Tampil nggak tulus? Lama kali lah. Bosan kali aku. Ada kan tulus? Nah, saya kasih di Facebook saya. Ini bagus sekali kata-kata ini. Seseorang yang benar-benar mencintaimu terkadang akan marah padamu. Bukan marah-marah. Terkadang marah. Jadi ibu-ibu kalau engkau marah, jangan marah-marah. Marah, terkadang marah kepada suami. Kalau istri nggak pernah marah, itu dikhawatirkan itu. Dipertanyakan itu. Ya. Leleng mai matong. Dia jo. Hatop mai. Nah. Ya. Jadi bapak-bapak harus bersyukur, harus bersyukur kalau istri itu marah. Berarti engkau bangga. Keleng ya mat bangku. Datang kadang-kadang laki-laki ini kalau dimarahi dia mau berubahnya. Nggak begitu. Sadari kata-kata ini. Ingat kata-katanya? Nggak ingat kan? Ayo, biar gampang diingat oleh bapak-bapak ini semua. Bagaimana Pak? Seseorang, ini dia. Ku kasih foto istriku begitu. Iya, cantik kamu. Iya. Baca sama-sama. Seseorang amin. Jadi bilang sama istrimu, engkau luar biasa sayang. Yuk. Jangan juga membuat menjadi engkau jengkel. Lalap marah. Sikit-sikit marah. Gak apa-apa, itu sayangnya. Amin. Bapak-bapak, amin. Jangan merasa kepanasan kalau dimarahi. Terkadang marah, bukan marah-marah ya, terkadang marah. Baca ulang. Seseorang yang benar-benar mencintaimu terkadang akan marah padamu. Namun dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Jadi seorang wanita yang mencintaimu terkadang yang marah. Maka kau banggalah kalau istrimu sedang marah padamu. Amin bapak-bapak. Ini khusus bapak-bapak ini, ibu-ibu enggak. Atau juga sebaliknya. Ini kan bukan istri, ini kan. Kalau juga bapak-bapak terkadang marah sama istrinya, itu ternyata dia mencintaimu. Amin ibu-ibu. Bapak-bapak pernah marah? Atau siapa suaminya nggak pernah marah? Oh, berarti suami pernah marah. Istri nggak pernah marah. Istri pemarah.
Istri siapa pemarah? Laki-laki. Sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Ada? Nggak ada kan? Berarti anggota jemaat semua baik-baik semua. Amin. Betul? Jangan marah-marah ya. Marah boleh, jangan marah-marah. Ingat, engkau ciptaan yang istimewa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini atas kebaikan, pertolongan, jamahan-Mu bagi setiap kami. Kau sungguh mengasihi kami, Kau sungguh memberkati kami, memberikan kami kemenangan, damai dan sukacita terjadi bagi setiap kami. Dan kami rindu pengampunan-Mu terjadi, sehingga jemaat ini semakin Engkau berkati dari hari ke hari. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan lewat setiap kami. Haleluya. Amin.